Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelsika Audia Paputungan dari kelas akuntansi A. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu. Izin saya sebut nama Bapak, yaitu Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan materi dengan judul Geostrategi dalam konteks ideologi politik di Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait dengan geostrategi dalam konteks ideologi politik di Indonesia. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut. Guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada. Maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu, juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu untuk menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian, jika wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, maka di sini ketahanan geostrateginya yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Geostrategi juga merupakan suatu yang memanfaatkan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi dalam konteks ideologi politik mengacu pada cara di mana ideologi politik mempengaruhi strategi dan kebijakan negara dalam hubungannya. Dalam faktor geografis dan geopolitik, ideologi politik dapat mempengaruhi pandangan negara terhadap wilayah, kekuatan, dan hubungan internasional. Misalnya dalam konteks ideologi nasionalis, yaitu negara mungkin memiliki kecenderungan untuk mempertahankan integritas wilayahnya dan memperluas pengaruhnya di wilayah yang dianggap sebagai bagian dari identitas nasional. Ini dapat mempengaruhi strategi militer
dan kebijakan luar negeri. Di sisi lain, dalam konteks ideologi liberal atau kosmopolitan, negara mungkin lebih cenderung untuk berfokus pada kerjasama internasional, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini dapat mempengaruhi strategi diplomasi dan kebijakan ekonomi negara tersebut. Dalam konteks ideologi politik di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan geostrategi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang relevan. Yang pertama yaitu kedaulatan wilayah. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan tersebar di ribuan pulau. Salah satu permasalahan yang muncul adalah menjaga kedaulatan wilayah, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap klaim atau ancaman dari negara tetangga. Permasalahan ini mempengaruhi ideologi politik Indonesia dalam menjaga integritas wilayah dan memastikan bahwa kedaulatan negara tidak terganggu. Permasalahan yang kedua yaitu konflik sosial dan etnis. Keberagaman etnis dan agama di Indonesia juga dapat menjadi sumber konflik sosial. Permasalahan ini mempengaruhi ideologi politik Indonesia dalam mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Pemerintah harus mengelola konflik sosial dengan bijaksana dan memastikan bahwa hak-hak semua warga negara itu dihormati. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas alam, dan tambang. Namun permasalahan yang tidak berkelanjutan dan tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal. Permasalahan ini mempengaruhi ideologi politik Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Nah, permasalahan yang keempat yaitu keamanan maritim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan dalam menjaga keamanan maritim. Permasalahan seperti perumpakan, penyelundupan, dan ilegal fishing dapat mengancam keamanan perairan Indonesia. Permasalahan ini mempengaruhi ideologi politik Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim, melindungi sumber daya alam, dan memastikan keamanan bagi warga negara di wilayah perairan Indonesia. Kemudian permasalahan yang kelima yaitu peran dalam kawasan. Indonesia memiliki peran penting dalam kawasan Asia Tenggara dan juga dalam organisasi regional seperti ASEAN. Namun terdapat permasalahan dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional dengan kerjasama regional. Permasalahan ini mempengaruhi ideologi politik Indonesia dalam memainkan peran yang konstruktif dalam kawasan, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama regional. Di dalam konteks ideologi Indonesia, juga ada beberapa kelemahan tentang geostrategi yang dapat diidentifikasi.
Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas alam, dan tambang. Namun, kelemahan geostrategisnya adalah ketergantungan yang tinggi pada ekspor sumber daya alam ini. Ketika harga komoditas turun atau permintaan global menurun, perekonomian ini dapat terpengaruh secara signifikan. Yang kedua yaitu rentan terhadap bencana alam. Indonesia terletak di cincin api Pasifik yang membuatnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kelemahan ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada transportasi laut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kelemahan geostrateginya adalah ketergantungan yang tinggi pada transportasi laut untuk perdagangan yang konektivitas antar pulau. Gangguan dalam transportasi laut seperti cuaca buruk atau konflik maritim dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan integrasi nasional. Kemudian yang keempat, perbatasan maritim yang kompleks. Indonesia memiliki perbatasan maritim yang panjang dan kompleks, terutama di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Kelemahan geostrateginya adalah adanya klaim sengketa wilayah dengan negara tetangga dapat memicu ketegangan politik dan konflik potensial. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman terorisme. Indonesia telah menghadapi ancaman terorisme dalam beberapa dekade terakhir. Kelemahan geostrategisnya adalah kerentanan terhadap serangan teroris yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi kelemahan-kelemahan ini, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi geostrategisnya untuk mengembangkan strategi geostrategis yang efektif termasuk diverifikasi ekonomi, peningkatan mitigasi bencana, pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik, penegakan hukum yang kuat, dan kerjasama regional yang erat untuk mengatasi tantangan bersama. Dalam konteks geostrategi, dalam ideologi politik di Indonesia, berikut adalah beberapa permasalahan yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta rekomendasi untuk menghadapinya. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan geografis. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan potensi untuk mengembangkan kekuatan maritim dan ekonomi berbasis laut. Itu dengan kekuatan demografi, populasi yang besar dan beragam di Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial untuk pembangunan dan pengaruh politik. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan infrastruktur yang kurang berkembang di beberapa daerah dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keamanan negara. Dengan kelemahan politik, adanya polarisasi politik
korupsi dan ketidakstabilan politik dapat menghambat implementasi kebijakan strategis. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang ekonomi yaitu potensi sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan posisi geografis yang strategis dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi. Kemudian peluang diplomasi yaitu Indonesia dapat memanfaatkan peran sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim dan memainkan peran dalam isu-isu global. Kemudian yang keempat yaitu ancaman. Ancaman keberadaan kelompok teroris di dalam dan di sekitar Indonesia merupakan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Kemudian ancaman konflik etnis dan agama. Ketegangan antara kelompok etnis dan agama dapat mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konvektivitas antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan stabilitas politik, dan mengurangi korupsi melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem hukum. Kemudian meningkatkan kerjasama regional dan internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik global, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasi ancaman terorisme dan konflik etnis atau agama melalui pendekatan yang inklusif dan pencegahan radikalisasi. Dalam konteks ideologi politik di Indonesia, geostrategi memiliki peran yang penting dalam menentukan kebijakan dan arah negara. Geostrategi adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis dan politik, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks ideologi politik di Indonesia, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa pembahasan tentang geostrategi di atas. Yaitu yang pertama, kedaulatan dan integritas. Kedaulatan dan integritas wilayah. Yaitu geostrategi memperkuat pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki tantangan dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Faktor geografis seperti perbatasan laut yang panjang dan pulau-pulau terpencil mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu ketergantungan pada laut. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak sumber daya alam dan jalur perdagangan strategis di laut. Geostrategi menekankan pentingnya menjaga keamanan laut dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini berdampak pada kebijakan ekonomi, pertahanan, dan diplomasi Indonesia. Kesimpulan yang ketiga yaitu hubungan regional dan global. Geostrategi juga mempengaruhi
hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Dan aktor global, faktor geografi seperti lokasi Indonesia di persimpangan jalur perdagangan internasional dan keberadaan negara-negara tetangga yang berdekatan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Indonesia perlu menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan berperan aktif dalam forum regional dan global. Yang keempat, yaitu keberlanjutan lingkungan. Geostrategi juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan ini. Dalam konteks ideologi, politik di Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Faktor geografis seperti keberadaan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang tinggi mempengaruhi kebijakan lingkungan Indonesia. Jadi kesimpulan ini menunjukkan bahwa geostrategi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan arah ideologi politik di Indonesia. Faktor-faktor geografis dan politik saling terkait dan mempengaruhi nasional Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang geostrategi sangat penting dalam merumuskan kebijakan efektif dan berkelanjutan. Baiklah, itulah hasil paparan materi dari saya tentang geostrategi dalam konteks ideologi politik di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.